Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS jadi garda terdepan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Wapres mengingatkan umat Muslim untuk jangan menyakiti orang lain. Wapres mengungkapkan pemerintah belum mewacanakan event pengganti Piala Dunia U20. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sepekan yang terangkum pada program Catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 3 April 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin beserta melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah selama 2 hari dari tanggal 3 hingga 4 April 2023. Wapres tiba di Semarang dan Wapres beserta rombongan beranjak ke alun-alun Masjid Agung Kauman untuk meresmikan pembukaan Jateng Halal Fair 2023 serta menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS. Dalam sambutannya di acara Jateng Halal Fair 2023, Wapres menuturkan kegiatan Jateng Halal Fair juga diharapkan mampu lebih meliterasi dan menggelorakan semangat masyarakat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat global. Potensi dan pengembangan ini perlu terus dikomunikasikan sehingga menjadikan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif menjadi bagian dari kegiatan keseharian. Kegiatan Jateng Halal Fair dapat berkelanjutan dan menjadi bagian penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia pada tahun 2024. Saya mengapresiasi KNEKS dan Provinsi Jawa Tengah, juga 8 provinsi lainnya yang telah bersinergi dengan lembaga dan otoritas dalam penyelenggaraan Nasional Halal Fair 2023. Melalui acara ini, kiranya tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah bertumbuh lebih baik lagi, sekaligus mampu mendorong bangkitnya pelaku usaha ekonomi dan keuangan syariah. Hadirin sekalian, kedatangan saya di Kota Semarang juga dalam rangka memenuhi undangan untuk menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Jawa Tengah. Di hari yang sama, pada malam harinya, Wapres melaksanakan salat tarawih di Masjid Baitur Rahman, Semarang. Wapres juga memberikan tausiah tentang mulianya bulan suci Ramadan. Dalam tausiahnya di Masjid Baitur Rahman, Semarang, Wakil Presiden mengingatkan dengan berpuasa di bulan Ramadan, umat Muslim seyoknya yang mampu mengendalikan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Wapres pun berharap umat Muslim memanfaatkan momentum Ramadan untuk terus memperbaiki diri. Alhamdulillah kita sudah berpuasa 12 hari. Puasa itu banyak hikmah, banyak manfaat. Tetapi yang paling utama seperti dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Kalau diringkaskan ayat itu, bunyinya adalah katabtu alaikumus siyam litakunu minal muttaqin. Saya wajibkan kamu puasa supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Kenapa kita harus jadi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa itu orang yang mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengucapkan selamat atas dilantiknya Dito Aryo Tejo sebagai Menpora baru menggantikan Zainuddin Amali. Menpora Dito, menurut Wapres, adalah sosok pemuda yang diharapkan gebrakannya lebih kuat lagi soal bagaimana memajukan olahraga nasional.
Menpora Dito juga diharapkan dapat membenahi kepemudaan di dunia olahraga. Selain itu, Menpora yang baru juga diharapkan meneruskan program-program pembinaan olahraga yang lebih baik lagi. Wapres juga memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak bisa hadir dalam pelantikan tersebut karena jauh-jauh hari harus melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah. Wapres yang selama ini menjadi koordinator tentang olahraga berharap besar kepada Menpora yang baru tidak hanya soal olahraga saja yang harus dibenahi, tapi juga pembenahan pemuda di tanah air yang menjadi generasi pemuda Indonesia. Saya berharap bahwa dengan adanya Menteri Olahraga baru dan memang dari generasi muda, lebih muda lah dari Menteri Menpora yang lama, tentu diharapkan gebrakannya lebih kelihatan, lebih kuat, lebih besar, ya, karena memang tentu biasanya yang muda itu biasanya lebih semangat, lebih memiliki ya gairah untuk melakukan ya terutama tadi meneruskan apa yang sudah dirintis mengenai masalah pembinaan olahraga, menuntaskan apa yang sudah digariskan dalam DBON, Desain Besar Olahraga Nasional, dan membenahi kepemudaan yang memang masih kelihatan masih perlu. Itu dua hal barangkali buat saya. Ya, mudah-mudahan walaupun hanya tersisa 1 tahun, 1,5 tahun, ya artinya sudah cukuplah untuk bisa melakukan langkah-langkah yang strategis, ya, yang lebih baik. Barangkali Selasa 4 April 2023, mengakhiri kunjungan kerja di Jawa Tengah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan ke 3 lokasi sebelum kembali ke Jakarta. Lokasi pertama mengunjungi Puskesmas Meranggen 3, Kabupaten Demak, Jawa Tengah untuk melakukan peninjauan pencegahan dan penanganan stunting. Selain itu juga memberikan bantuan Kementerian Sosial berupa paket pangan non-tunai beserta sembako dan bantuan Basnas berupa paket sembako. Lokasi kedua di kantor desa Kangkung Senggrong, Mangren, Demak, Jawa Tengah untuk melakukan tinjauan penanganan kemiskinan ekstrim. Juga menyerahkan bantuan Kementerian Sosial berupa program Keluarga Harapan beserta sembako dan bantuan Basnas berupa bantuan rumah tidak layak huni beserta sembako. Acara dilanjutkan ke lokasi ketiga yaitu di Mall Pelayanan Publik Kota Semarang. Di tempat ini, Wapres melihat proses pencetakan kartu tanda penduduk elektronik, juga berkesempatan memberikan IKTP yang sudah dicetak kepada 2 siswa SMA Negeri 14 Semarang dan seorang siswa SMA Negeri 5 Semarang. Ketiga siswa tersebut menerima KTP pertama kalinya karena 4 April 2023 bertepatan dengan kunjungan Wapres, usia mereka telah menginjak 17 tahun. Informasi lain bahwa anjungan di MPP Semarang ini berjumlah 39 dengan petugas sebanyak 78 orang dan anjungan terdiri dari 21 instansi internal dan 18 instansi eksternal, serta melayani 165 jenis layanan perizinan, administrasi, dan non-administrasi. Menurut data Maret 2023, 3 anjungan milik pemerintah Kota Semarang paling banyak dikunjungi, yaitu Dinas Kesehatan dengan 2.203 pengunjung, DPM PTSP dengan 397 pengunjung, dan Disduk Capil sebanyak 264 pengunjung. MPP Semarang ini diresmikan oleh Wapres di Istana Wakil Presiden Jakarta pada tanggal 5 Desember 2022 lalu. Melihat beberapa layanan publik, pertama tadi soal stunting, pelayanan di Kabupaten Demak, kemudian juga tentang penanganan kemiskinan. Nah, stunting mulai juga terkendali. Dan menurut informasi Bupati Demak itu sudah di angka 16%, artinya sudah mendekati 14%. Kemudian kemiskinan juga sudah mulai turun. Dan hari ini, bagi ini saya melihat juga Mall Pelayanan Publik di dalam rangka mempermudah pelayanan yang kita target juga 2024 itu seluruh kabupaten kota sudah mempunyai MPP, ya. Ini semua dalam rangka percepatan itu.
Dalam kesempatan ini, Wapres memberikan keterangan media terkait dengan beberapa isu di tanah air. Saya Ragil dari Radio El Sinta, Pak. Izin, Pak, untuk menjamin ketersediaan stabilitas daging sapi dan harganya untuk puasa dan lebaran, apakah perlu dilakukan impor atau mengandalkan untuk produksi dalam negeri? Terus lagi satu, Pak Wapres, sampai saat ini masih banyak daerah yang belum mendirikan KDEKS. Sebenarnya masalahnya apa sih? Apakah ada penolakan atau kurang sosialisasi? Terima kasih. Pertama, kalau soal mengenai kebutuhan barang daging Ramadan, dan sebenarnya pemerintah sudah mengantisipasi, termasuk untuk penyiapan daging impor, ya, kalau memang diduga memang sudah akan mengalami kekurangan. Jadi kalau memang dibutuhkan dalam negeri cukup, sebenarnya tidak perlu impor. Tapi karena rupanya memang kurang, maka pemerintah sudah mengantisipasi itu, baik yang untuk sapi, bahkan juga untuk kerbau sudah juga disiapkan. Itu saya kira pemerintah sudah menyiapkan antisipasinya. Mengenai masalah KDKS, sebenarnya saya kira justru sudah mulai banyak yang seperti kemarin Jawa Tengah, dan sekarang ini sudah 13 provinsi, dan sekarang sebenarnya beberapa provinsi sudah siap lagi untuk didirikan. Salah satunya juga Bengkulu. Jadi saya kira tidak ada masalah ya tentang masalah itu. Mungkin soal timing, karena masing-masing gubernur itu kan punya kesibukan, mungkin masih menunda ya, dan beberapa yang sudah dan juga untuk dibentuk sudah banyak, mungkin yang pelantikan yang belum, masih itu kita sesuaikan dengan kunjungan kerja saya di daerah-daerah. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragil Lestari. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang dinilai menimbulkan kerugian besar dan kekecewaan sebagian besar masyarakat pecinta sepak bola. Selain persiapan yang telah menelan dana yang besar ini, potensi kedatangan wisatawan asing pun yang diproyeksikan mencapai ribuan orang pada setiap pertandingan menjadi kerugian lain yang harus diterima Indonesia. Saat ditanya awak media, apakah pemerintah akan menyelenggarakan event pengganti atau event tandingan Piala Dunia U20 untuk menutup sebagian kerugian tersebut, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menuturkan bahwa pemerintah saat ini belum terpikirkan untuk menyelenggarakan event tandingan. Wapres menambahkan bahwa sejauh ini pemerintah tetap mengupayakan agar Indonesia dapat mengikuti event-event sepak bola internasional lain yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Soal penundaan pembatalan itu, pemerintah belum ada keinginan untuk membuat semacam event tandingan. Tapi justru kita ingin bagaimana supaya kita itu tetap ikuti event-event internasional, dan supaya FIFA ikut bersama-sama pemerintah kita membangun sepak bola yang lebih baik ke depan. Yang kita harapkan itu FIFA ikut membina persepak bolaan di Indonesia, sehingga persepak bolaan Indonesia ke depan itu akan lebih baik sesuai dengan di BOD kita ya desain besar olahraga di BON kita, desain besar olahraga nasional kita. Jadi justru itu kita ingin bekerja sama dengan FIFA lebih jauh dalam rangka memajukan, memperkuat. So menurut FIFA sendiri, talenta orang Indonesia dalam soal sepak bola itu cukup baik, cukup besar. Tinggal bagaimana pembinaan ya dari sejak dini sehingga nanti menjadi pemain yang handal. Saya kira itu yang kita ingin bangun. Kebakaran besar kilang minyak Putri 7 Pertamina Refinery Unit 2 Dumai Sabtu malam pada tanggal 1 April 2023 merupakan kejadian kedua dalam waktu dekat setelah sebelumnya terminal bahan bakar minyak Plumpang Jakarta juga milik Pertamina terbakar pada 3 Maret 2023 silam. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi bahwa Pertamina perlu segera melakukan tata kelola dan manajemen resiko yang baik agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Wapres juga menyampaikan, asesmen dan evaluasi ini harus dilakukan di seluruh properti milik Pertamina. Tidak hanya di Jakarta, namun juga di daerah, dan diperlukannya evaluasi pada tata kelola dan manajemen risiko agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Ya, saya kira yang penting itu mungkin perbaikan di tata kelola, ya. Untuk menghindari itu, tata kelolanya mungkin diperbaiki, terutama yang menyangkut manajemen risiko. Ya, ini mungkin yang perlu di seluruh, terutama di seluruh kilang-kilang, karena memang di situ potensi terjadinya kebakaran itu kan besar sekali, sehingga perlu ada perbaikan tata kelolanya untuk menghindari itu. Ya. Itu saya kira yang kalau saya yang pertama soal tata kelola, ya, untuk menekan seminimal mungkin risiko yang terjadi. Jadi terutama di sisi risk manajemennya, ya. Barangkali itu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi tuntutan hukuman mati yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap terdakwa kasus peredaran narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Menurut Wapres, ada aturan untuk menuntut atau memutuskan seseorang dihukum mati. Begini, saya kira hukuman mati itu ada, ya, aturannya untuk menuntut atau memutuskan seseorang dihukum mati itu ada dalam kasus-kasus tertentu. Nah, apakah soal yang terkait dengan Teddy Minahasa itu tepat apa tidak? Ini saya kira perlu ada pendalaman, dan saya kira itu nanti ahli-ahli hukum yang bisa akan melihat apakah itu tepat apa tidak, ya. Karena itu kan perlu pendalaman, perlu pengkajian, ya, untuk menyesuaikan satu perkara dengan ketentuan yang harus diberlakukan. Kita tunggu aja nanti. Terima kasih, ya. Baru tuntutan, ya. Pada acara peringatan Nuzulul Quran 17 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan Jumat malam, dalam sambutannya, Wapres menekankan moderasi dan toleransi beragama menjadi kunci terciptanya kerukunan. Menurut Wapres, dalam menjaga persatuan diperlukan pengelolaan moderasi beragama sebagai fondasi yang penting dalam membangun konsensus persatuan bangsa. Wapres juga menambahkan bahwa seluruh upaya pemerintah bersama para pemangku kepentingan dan juga masyarakat dalam memajukan Indonesia dapat terwujud melalui adanya kerukunan dan kolaborasi yang terencana dengan baik. Dalam rangka memperingati Nuzulul Quran tahun 1444 Hijriah. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan untuk menjadi sumber petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan batil. Di dalam Al-Quran ada dua macam bentuknya. Pertama, petunjuk yang bersifat umum, hidayah ad-dilalah, yang diberikan kepada seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ini yang disebut dalam Al-Quran hudal linnas. Artinya Quran itu memang petunjuk bagi semua manusia dalam arti hidayah ad-dilalah, sebagai petunjuk umum. Dan yang kedua, sebagai petunjuk ma'unah, itu pertolongan Allah. Itu diberikan pada orang-orang yang bertakwa, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Quran itu hanya menjadi petunjuk yang dipedomani dan dijadikan tuntunan oleh orang-orang yang bertakwa. Dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama, adanya perbedaan di antara umat manusia sebenarnya merupakan keniscayaan sesuai dengan realitas kehidupan manusia, dan dalam Al-Quran juga telah dinyatakan dalam surat Al-Hujurat yang mengatakan walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Artinya, jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sepekan yang terangkum pada program Catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.